soal persiapan agenda besok. Oh iya, jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama, tanggal 22 April 2024 lalu, hari Senin, Mahkamah Konstitusi sudah membacakan putusannya terkait dengan perkara PHPU baik yang diajukan oleh paslon 1 maupun paslon 2 untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang perlu diketahui oleh publik kan sebenarnya yang jadi termohon itu satu-satunya hanya KPU. Nah, kemudian putusan KPU, putusan MK sudah dibacakan. Nah, hasilnya sudah kita ketahui bersama. Dan kemudian kemarin juga Ketua KPU bersama pimpinan KPU yang lain juga sebentar pasca pembacaan putusan dari Mahkamah Konstitusi juga sudah menyampaikan ke teman-teman media bahwa kemudian itu akan ditindaklanjuti. Kalau berdasarkan peraturan KPU ya nomor 6 tahun 2024 di pasal 14 itu tertera bahwa 3 hari pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, maka paling lambat 3 hari itu KPU akan menetapkan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih. Nah, kalau dihitung paling lambatnya 3 hari, berarti besok tanggal 24 April sudah memenuhi tenggatnya. Oleh karena itu besok pagi pukul 10 tanggal 24 April tahun 2024 KPU akan mengundang sejumlah pihak mulai dari lembaga negara, pimpinan lembaga negara, kemudian pemerintah tentu yang terkait ya relevan, dan kemudian partai politik, ketua umum dan sekjen dari partai politik peserta pemilu tahun 2024, juga 3 tim paslon, 3 pasangan paslon juga kami undang untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih pemilu 2024 di situ. Ada pengamanan khusus nggak untuk acara besok? Kalau pengamanan khusus bagaimana yang kita lakukan ya, ini kan masih dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Sampai sekarang kan posisinya di setiap kali tahapan penyelenggaraan pemilu, koordinasi kami dengan pihak keamanan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, selalu berjalan dengan baik. Terkait dengan pengamanan, tadi kami lihat sudah ada pas pampres, Mas. Berarti ini sudah peralihan dari yang sebelumnya menjadi pengamanan presiden sekarang, Mas, untuk paslon. Ya, kalau mekanisme pengamanan seperti itu ya pihak keamanan yang tahu. Kalau KPU-nya kan basisnya ketika pasca penetapan di pleno terbuka ya untuk rekapitulasi suara nasional segala macam, itu wilayahnya KPU. Kemudian di MK wilayahnya KPU ya tentu menyediakan argumentasi yang sebagaimana diketahui pada saat proses persidangan di MK. Dan kemudian pasca putusan itu dibacakan, ada tenggat waktu 3 hari ya kami harus lakukan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih. Mas, gitu. Masih terkait untuk acara besok, apakah ada himbauan dari pihak KPU ini untuk kubu yang ditetapkan sebagai pemenang untuk tidak membawa massa atau seperti apa ada aturannya? Kalau himbauan khusus tidak, tapi sebagaimana kita ketahui ya pada saat proses mulai dari pleno terbuka terkait dengan penetapan perolehan suara nasional sampai kemudian persidangan di MK dan kemarin pembacaan putusan juga sebenarnya relatif situasi juga kita bisa lihat terkendali dengan baik. Jadi saya kira kalau misalnya dari sisi himbauan tertentu kami tidak punya niat untuk mengimbau apapun ya, tapi yang jelas kita tahu betul masyarakat secara luas, secara umum juga sudah mengetahui bagaimana proses ini dijalankan dan semuanya berjalan dengan baik. Aturan pada saat misalnya pendaftaran, kemudian juga debat kan ada aturan jumlah yang boleh masuk. Apakah aturan itu juga akan diberlakukan untuk besok? Untuk besok enggak. Karena memang undangannya agak spesifik ya. Kalau misalnya kan yang jelas tempatnya di aula KPU tentu dengan kapasitas yang memang sebagaimana diketahui selama ini. Dan selama ini kan juga sejak awal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu kan interaksi kami dengan partai politik peserta pemilu, LO-LO-nya, termasuk juga dengan paslon dan tim paslon ya, license officer dengan paslon juga mereka tahu betul itu situasinya. Jadi kalaupun nanti misalnya ada masa pendukung segala macam ya
biasanya kan di luar juga itu terjadi. Acara tank mulai jam 10 pagi sampai jam berapa Mas? Durasi acara berapa lama? Kalau durasi waktunya itu tidak terlalu tidak terlalu ketat. Yang jelas ada prosedur-prosedur yang kami lakukan. Yang jelas besok itu pembacaan penetapan itu pasti ada berita acara yang kami datangani bertujuh. Mulai tank jam 10. Jam 10. Disiarkan melalui kanal YouTube KPU? Ya pasti itu. Kalau itu selalu live ya. Kalau kemudian stasiun televisi yang lain melakukannya ya itu kan biasanya juga begitu. Karena ini juga momen-momen yang punya nilai ya di situ teman-teman. Ketika paslon udah ada Mas konfirmasinya siapa datang tingkat 3-nya atau? Yang jelas kita kirim undangannya ke 3 paslon soal apakah beliau akan hadir secara langsung sendiri-sendiri itu nanti. Sejauh Tapi ini kan itu diwajibkan semalam atau tidak Prabowo sih, Mas, mengatakan kalau misalnya- akan hadir bersama Gibran. Kalau dari capres yang lainnya, Kita belum dapat konfirmasi. Yang jelas kita undang semua tim paslon, baik paslon 1, paslon 2, paslon 3, kita undang semua. Tapi apakah itu diwajibkan untuk paslon 1 dan 3 untuk hadir atau gimana Mas? Ya yang jelas kami undang. Gitu. tidak wajib. Kita undang aja itu. Yang jelas. Apakah ada kemungkinan kesempatan untuk menyampaikan statement gitu Mas ketika nanti sudah ada penetapan dari masing-masing paslon? Ya kita lihat besok. Yang jelas kan kalau kami kebutuhannya di dalam ruang rapat pleno yang menetapkan calon terpilih kan, pasangan calon presiden wakil presiden terpilih, dan nanti setelah selesai acara misalnya paslon terpilih itu kemudian menyampaikan sesuatu ke media kan bisa dilakukan. Untuk ketiga pihak yang diundang 1, 2, 3 tentu KPU berharap mereka hadir semua. Oh ya kan yang namanya undangan kan pasti kami punya itikat untuk mengharapkan mereka hadir di situ. Itu ya teman-teman ya. Oke. KPU dari partai politik yang seperti istirahat yang maha kuasa pada siang hari ini kita akan melaksanakan uji publik terkait dengan perancangan PKPU penyusunan daftar pemilih dan juga KPU pileg di Mahkamah Konstitusi. Masih kita uji perkembangannya. Kembali itu karena tahapan pilkada sudah berjalan, PKPU tahapan pilkada sudah dilakukan, kita harus menyesuaikan langkah ini dengan tahapan-tahapan lanjutan. Karena pada saat bersamaan kita harus segera melakukan apa yang disebut dengan pemutahiran atau penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pilkada. Maka ini harus segera kita lakukan, konsultasikan yang kemudian kita tetapkan jadi PKPU termasuk pencalonan nanti dengan isi pencalonan pertama soal pencalonan dan seterusnya. Baru saja saya tadi menerima teman-teman di ruangan terkait dengan pencalonan khusus di daerah khusus seperti Papua, bagaimana aturan terkait dengan pencalonan gubernur sebelumnya, dan seterusnya. Baik.